Finale season Secret Invasion akhirnya memperkenalkan satu karakter baru yang sangat overpower dan mungkin sejauh ini dialah yang terkuat yang kita lihat. Dan tentu saja kita berbicara tentang Gaia yang sekarang sudah menjadi Super Skrull. Lantas apakah benar Gaia sekuat itu dan dia bisa diklaim sebagai superhero terkuat di MCU untuk saat ini? Varian, let's talk about it. Sebelumnya kita mau kasih peringatan terlebih dahulu. Video ini akan berisi spoiler dari episode ke-6 Secret Invasion. Buruan buat kalian yang belum nonton Secret Invasion secara keseluruhan, silahkan ditonton dulu baru balik lagi ke sini nanti agar kalian bisa relate dengan pembahasan kita kali ini. Meskipun tadi di intro kita sudah kasih spoiler sedikit. Dan iya, Gaia kini memiliki kekuatan setidaknya lebih dari 20 karakter dan semua creature yang pernah datang ke bumi berkat The Harvest yang telah dikumpulkan oleh Nick Fury yang sebelumnya telah memerintahkan para kolektornya yang tidak lain adalah kaum Skrull itu sendiri. Meskipun awalnya kita berpikir bahwa The Harvest ini hanya berisi sampel DNA para Avengers, ternyata The Harvest ini justru mengandung sampel lebih banyak daripada yang kita kira dan terdiri dari beberapa karakter lain yang sudah muncul dalam alur cerita MCU bahkan sejak Infinity Saga. Ini merupakan sebuah fakta bahwa Gaia kini memiliki kekuatan dari beberapa karakter yang berbeda yang membuatnya sekarang ini menjadi salah satu karakter terkuat yang pernah kita lihat. Dan itu berarti Marvel Studios berencana untuk menjadikan Gaia menjadi salah satu ikon di masa depan Marvel Cinematic Universe. Terutama karena Emilia Clarke ini adalah salah satu aktor terkenal di era sekarang. Jadi mari kita lihat seberapa kuat sebenarnya Gaia dan bagaimana jika dia dibandingkan dengan karakter lainnya. Sebelumnya kita ceritakan dulu kalau Gaia ini sebenarnya merupakan putrinya Talos dan Soren. Dia akhirnya ikut dalam gerakan pemberontakan Skrull yang dipimpin oleh Gravik dan memutuskan untuk meninggalkan orang tuanya karena dia sendiri sudah lelah dengan keputusan Talos untuk ingin hidup berbaur dengan manusia di bumi tanpa menggunakan wujud aslinya. Namun pada akhirnya Talos berhasil memberikan pengertian kepada Gaia dan sekarang akhirnya Gaia berada di pihak Nick Fury untuk membantunya mengatasi invasi yang direncanakan oleh Gravik dan Dewan Skrull untuk menguasai bumi dan mengubahnya menjadi Skrullos yang baru. Di ending Secret Invasion di episode ke-6 kita bisa melihat kerjasama antara Nick Fury dan Gaia untuk menghentikan Gravik. Gaia menyamar menjadi Nick Fury dan akhirnya menuju ke New Skrullos untuk menghadapi Gravik. Mereka berdua tidak punya pilihan lain selain memberikan The Harvest kepada Gravik karena Gravik sendiri dengan cepat bisa menggunakan mesin Super Skrull untuk berubah menjadi Skrull yang jauh lebih kuat dengan memiliki kekuatan dari DNA The Harvest. Tanpa sepengetahuan Gravik, ternyata Nick Fury yang dia temui adalah Gaia yang menyamar dan akhirnya juga terkena efek dari mesin Super Skrull dan memberikannya kekuatan yang luar biasa sama seperti Gravik. Dalam hal ini kekuatan Gravik juga diberikan kepada Gaia. Hal inilah yang menyebabkan pertarungan sengit antara mereka berdua karena keduanya menggunakan kekuatan yang berbeda-beda. Namun pada akhirnya Gaia berhasil menjadi pemenang dengan membunuh Gravik karena pada dasarnya Gaia lebih memilih langkah strategis untuk menggunakan kekuatan yang dia miliki dan ternyata strategi tersebut berhasil. Kematian Gravik berarti bahwa Gaia kini menjadi satu-satunya Skrull yang memiliki kekuatan yang diberikan oleh The Harvest. Dan itu juga berarti bahwa dia kemungkinan menjadi karakter MCU yang terkuat di bumi untuk saat ini. Karena Gaia memiliki akses ke kekuatan dan kemampuan setidaknya lebih dari 20 karakter MCU yang berbeda-beda. Kita bilangnya lebih dari 20 karakter yang berbeda-beda karena pada dasarnya tidak pernah terkonfirmasi apakah DNA yang diperlihatkan di layar monitor dan yang diperlihatkan dalam pertarungan antara Gaia dan Gravik adalah keseluruhan DNA yang terkandung dalam The Harvest tersebut. Mungkin saja ada DNA lain yang tidak ditampilkan di layar monitor dan tidak dipergunakan oleh mereka berdua dalam pertarungan. Seperti misalnya DNA-nya Spider-Man yang memiliki salah satu kekuatan yang unik yaitu Spider Sense-nya. Sementara ada beberapa kekuatan yang akhirnya berhasil dipamerkan oleh Gaia maupun Gravik, yaitu kekuatan yang dimiliki oleh Carol Danvers alias Captain Marvel dan beberapa karakter yang lainnya seperti misalnya Hulk, Korg, Drax, Ghost, Mantis, dan bahkan juga Ebony Maw dan beberapa anak-anaknya Thanos yang tergabung dalam Black Order. Itu berarti Gaia dengan menggunakan kekuatan Skrull-nya bisa meniru karakter-karakter yang DNA-nya tergabung dalam tubuhnya. Dia bisa mengubah bagian tubuh
tertentu untuk meniru kekuatan dan karakter yang mereka inginkan. Misalnya ketika dia menggunakan kekuatan Hulk untuk menghajar grafik dalam mesin Super Skrull. Lalu dia juga sempat memperlihatkan lengannya berubah menjadi lengannya Drax the Destroyer dan beberapa kekuatan yang digunakan secara bersamaan dengan menggunakan bagian tubuh yang berbeda-beda. Dalam hal ini, Gaia mungkin bahkan terlalu kuat setelah memiliki akses ke berbagai kekuatan tersebut. Seperti yang sempat diungkapkan oleh Sonya Falsworld dalam pertemuan mereka di ending episode ke-6 Secret Invasion. Gaia memiliki kekuatan yang istimewa dan spesial, dan itulah yang menyebabkan Sonya Falsworld berniat untuk merekrutnya, dan mereka kini memiliki hubungan simbiosis mutualisme. Gaia memanfaatkan Sonya Falsworld dan Sonya Falsworld juga memanfaatkan Gaia. Dalam hal ini, mereka berniat untuk memberikan perlindungan terhadap kaum Skrull terhadap ancaman yang telah diciptakan oleh Presiden Ritson. Sementara Sonya Falsworld sendiri masih belum jelas tujuannya apa. Kemungkinan besar ini adalah merupakan sebuah petunjuk kalau Sonya Falsworld berniat untuk membentuk sebuah tim superhero di London, dan kemungkinan tim superhero itu adalah MI13. Meskipun demikian, sebenarnya masih ada beberapa batasan dalam hal apa yang akan dilakukan atau yang bisa dilakukan oleh Gaia terkait dengan kekuatan dan kemampuan dari DNA yang dia miliki. Yang pertama, Gaia bisa mengaktifkan kekuatan-kekuatan tersebut jika dia memang benar-benar membutuhkannya dengan menggunakan bagian-bagian tertentu dari tubuhnya. Dan uniknya, dia tidak hanya bisa sekedar mendapatkan akses dari kekuatan manusia super yang dia miliki, namun juga mampu tubuhnya Cool Obsidian. Dan hal yang sama juga tentu saja berlaku untuk karakter-karakter lain yang bisa dia tiru. Hal ini merupakan salah satu hal yang wajar karena Skrull pada dasarnya adalah shapeshifter, bisa meniru wujud dari siapapun. Dengan menggunakan DNA, mereka tidak hanya bisa menggunakan kekuatan, tapi mereka juga bisa meniru wujud atau bahkan bagian tubuh tertentu dari karakter DNA yang mereka miliki. Hanya saja, sepertinya ada masalah durabilitas untuk mengakses kekuatan tersebut. Kita tahu bahwa stamina sebenarnya bisa menjadi masalah. Terlepas dari seberapa kuat Gaia karena kekuatan yang bisa diaksesnya, kita tahu bahwa dengan menggunakan kekuatan atau kemampuan beberapa karakter memerlukan stamina yang jauh lebih baik. Dan kita bisa melihat hal ini ketika grafik menjadi terlalu lelah untuk melawan dan menggunakan kekuatannya ketika Gaia hampir membunuhnya. Jadi grafik pada dasarnya kehabisan stamina. Gaia juga bahkan bisa kehabisan stamina dan menjadi terlalu lemah untuk menggunakan kekuatan dan kemampuannya. Ada juga faktor kemungkinan bahwa kekuatan dan kemampuan Gaia mungkin sedikit lebih lemah dibandingkan dengan versi aslinya. Pada dasarnya, dia hanya meniru kekuatan dan kemampuan ini. Karena itulah, kita bisa berasumsi bahwa sebenarnya Gaia tidak bisa menggunakan potensi kekuatan maksimal dari DNA karakter tertentu yang semakin hari akan semakin bertambah. Seperti misalnya Captain Marvel. Gaia berhasil meniru kekuatan Captain Marvel dalam mode binary-nya. Namun sejauh ini kita masih belum mengetahui ada kekuatan baru apa yang dimiliki oleh Captain Marvel yang kemungkinan akan diperlihatkan di film The Marvels nanti. Untuk mengukur seberapa kuat Gaia sebagai Super Skrull, maka kita kemungkinan besar bisa mengukurnya dengan berasumsi DNA siapa yang ditetapkan sebagai karakter terkuat dalam The Harvest tersebut. Dan dalam kasus ini, Nick Fury berulang kali menyebut nama Carol Danvers. Itu artinya kekuatan terkuat yang terdapat dalam The Harvest sebenarnya adalah milik Carol Danvers. Dan kita bahkan bisa melihat Gaia dan grafik menggunakan kekuatan mode binary-nya Captain Marvel lebih sering dibandingkan dengan kekuatan karakter-karakter lain yang bisa mereka akses. Bahkan kita bisa menyimpulkan bahwa kekuatan dari Captain Marvel jauh lebih kuat daripada kekuatan yang dimiliki oleh Thanos, karena pada dasarnya Thanos menjadi lebih overpower setelah dia menggunakan Infinity Gauntlet dan Infinity Stone-nya. Namun karena Gaia perlu menghidupkan kekuatan miliknya, maka besar kemungkinan Captain Marvel yang asli tetap lebih kuat daripada dirinya, atau setidaknya sebanding dengan dirinya. Carol Danvers tidak perlu menyalakan atau mengaktifkan atau menghidupkan kekuatannya, karena pada dasarnya itu adalah DNA-nya sendiri. Di sisi lain, Gaia harus secara sadar mengaktifkan kekuatannya untuk menyamai output kekuatan yang dimiliki oleh Carol Danvers. Bisa dibilang perlu ada jeda waktu bagi Gaia untuk mengaktifkan kekuatan ini. Dalam hal kekuatan dan super strength, Hulk sepertinya berada di puncak dari daftar DNA para Avengers yang terkandung dalam The Harvest. Apalagi Tony Stark beserta dengan AI-nya menganggap kalau Hulk adalah Avengers yang terkuat. Dan tentu saja kita tahu bahwa Bruce Banner harus berubah menjadi Hulk terlebih dahulu untuk mendapatkan kekuatan tersebut. Meskipun hal itu tidak relevan lagi untuk Bruce Banner sekarang ini karena sudah menyatukan kesadarannya dengan tubuh Hulk-nya. Namun ketika Bruce Banner berada dalam bentuk Hulk, dia secara otomatis tentu saja jauh lebih kuat dan lebih
lebih tahan dari hampir semua karakter lain di MCU. Di sisi lain, Gaia mungkin memiliki akses ke kekuatan Hulk, tapi dia juga perlu mengaktifkannya. Kita juga tidak yakin apakah Gaia akan menjadi jauh lebih kuat ketika dia semakin marah, mengingat grafik tidak bisa menangkis serangan terakhir Gaia sehingga dia akhirnya kalah, dan ini membuktikan bahwa keduanya tidak memiliki daya tahan seperti yang dimiliki oleh Hulk kecuali mereka benar-benar mengaktifkan kekuatannya. Ini jugalah yang bisa menjadi jawaban dari pertanyaan kalian yang mengatakan kenapa grafik bisa dengan begitu mudah kalah dan mati padahal dia memiliki DNA ekstremis, dan jawabannya adalah karena dia tidak mengaktifkan kekuatan ekstremis tersebut sehingga dia akhirnya kalah. Artinya untuk mengalahkan Gaia sebenarnya bukan merupakan perkara yang cukup sulit. Ukuran kekuatannya adalah siapakah karakter terkuat yang bisa dia tiru, baik itu wujud maupun kekuatannya. Ingat, di Marvel Cinematic Universe sekarang ada Scarlet Witch, dan Kevin Feige bahkan pernah mengkonfirmasi bahwa karakter terkuat di MCU untuk saat ini adalah Wanda Maximoff yang sekarang sudah mendapatkan kekuatannya sebagai Scarlet Witch. Dia bisa membengkokkan realitas, dia bisa menciptakan realitasnya tersendiri, dan kita tidak tahu apakah DNA-nya juga terkandung dalam The Harvest. Kalaupun ada, kekuatan yang dimiliki oleh Wanda Maximoff yang mungkin saja terkandung dalam DNA The Harvest yang sekarang sudah ada dalam tubuhnya Gaia hanyalah kekuatan seorang Wanda Maximoff saja. Dia belum menjadi Scarlet Witch pada saat DNA-nya diambil. Maka dengan demikian kita perlu untuk memikirkan kembali apakah benar Gaia adalah karakter terkuat di Marvel Cinematic Universe untuk saat ini. Bagaimana menurut pendapat kalian? Varian? Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan juga terima kasih buat kalian yang sudah ikut bergabung di membership untuk channel ini, dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah bersedia untuk memberikan super thanks-nya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.